Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Bu Ana ya. Kalian kan sudah tahu kemarin fotonya Bu Ana. Nah itu kita mulai semester ini dengan membahas bab satunya tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Sebelum itu kita akan membahas tentang wirausaha. Nah, sebelum sifat-sifatnya, apa itu Bu wirausaha? Nah, wirausaha dibagi dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya manusia unggul, usaha artinya bekerja, berbuat atau berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah seseorang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru dan bisa membuat suatu produk dari ide-ide yang mereka miliki. Nah, sifat-sifat seorang wirausaha yang harus dimiliki untuk membuat suatu usaha baru adalah percaya diri. Percaya diri ini penting karena kunci untuk keberhasilan dalam bisnis, untuk memahami dirinya sendiri dulu. Ya, sebelum kita memahami pasar atau konsumen, kita harus tahu diri kita sendiri, percaya diri. Apa kemampuan yang kita miliki? Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Ini biasanya diperoleh dari pengalaman dan pengembangannya. Jadi seseorang yang sudah tahu dirinya sendiri mampu membuat es krim atau membuat suatu kerajinan atau membuat usaha apa, tetapi dia juga harus tahu pengalaman seseorang itu untuk membuat suatu usaha yang akan kita geluti nanti ya. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, peluangnya apa, usaha apa yang akan kita jalani, kita harus berani mengambil resiko. Jangan belum apa-apa tetapi kita sudah takut rugi, itu usahanya nggak akan maju. Jadi dicoba dulu, dijalani dulu. Kalau toh rugi, nanti kita bisa bangkit lagi, mengevaluasi apa yang kelemahan yang sudah kita lakukan sampai akhirnya kita rugi. Jadi kita akan memperbaiki itu. Yang keempat, kepemimpinan. Kita di dalam sebuah usaha dituntut untuk menjadi leader yang baik. Kalau kita saja tidak mampu mengatur suatu usaha kita sendiri, kita nggak akan bisa mengatur karyawannya. Biasanya awal-awal kita kan harus meminit diri sendiri dulu, meminit bahan-bahan apa yang kita perlukan sebelum kita mengembangkan suatu bisnis. Yang kelima, keorisinilitas atau keaslian. Ide harus orisinil. Kenapa? Kalau kita menjiplak seseorang, orang dagang makanan itu banyak, seperti halnya bakso, tempe, tahu itu banyak. Tapi apa yang membuat mereka bisa disukai konsumen selain hanya orisinalitas bakso atau tahu itu ya? Jadi apa, seumpama kita mau bikin usaha tas, tetapi kita nggak tahu konsumen itu idenya yang mana yang khas dari kita. Oh, itu khasnya karena batik bagus, jadi orang konsumen itu menginginkan barang kita ya. Yang keenam, orientasi ke masa depan. Kita harus jauh berpikir ke depan kalau menjadi seorang wirausaha, karena nggak akan maju-maju kalau kita hanya oh ya sudah
bikin tasnya ya ini aja, batik-batik aja. Nah, kita harus tahu zaman sekarang sukanya apa. Oh, dijadikan tas jinjing, meskipun sama temanya batik, tapi tas jinjing, tas pesta. Nah, kita harus memperbarui ide-ide kita dengan kesukaan pasar yang ada sekarang. Lanjut. Nah, di dalam melaksanakan sebuah usaha ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini yang tadi kita kembali ke kerajinan budaya lokal, inspirasi non-benda. Non-benda ini ada dua, ya. Budaya non-benda sama budaya objek budaya benda. Maksudnya non-benda di sini suatu kerajinan yang idenya dari budaya yang nggak terlihat, nggak bisa dipegang, hanya bisa dilihat orang aja, seperti tarian, alat musik, ya. Itu kan nggak bisa dirasakan, tapi kan hanya bisa dinikmati saja. Jadi contohnya batik itu kan inspirasinya macam-macam, dari tarian, seperti gajah oleng itu kan nggak ada gajah oleng di Banyuwangi, tapi dia terinspirasi dari filosofinya, kekuatan seorang hewan gajah itu, ya. Nah, kalau artefak atau budaya ini, objek budaya ini seperti rumah adat gitu, ya, sama wadah tradisional, senjata, pakaian itu di sini. Ini yang bisa dipegang, ada bentuknya. Kalau yang budaya non budaya itu nggak ada bentuknya, puisi, tarian, ya. Yang harus dilakukan lagi ketika kita akan merencanakan sebuah usaha, harus ada 6M. Apa itu sumber daya 6M ini? Yang pertama, manusia. Kita harus ada manusianya, kan nggak mungkin kita akan mendirikan sebuah usaha nggak tanpa manusia, paling tidak diri kita sendiri manusianya. Yang kedua, uang. Dari mana? Kalau nggak ada modal kita akan mengawali sebuah usaha, kan nggak mungkin. Harus ada modal dulu, uang, ya. Setelah ada manusianya, ada uangnya. Yang ketiga, bahannya. Uang ini untuk membeli bahan dan peralatan. Ini sudah keterkaitan, uang, bahan, dan peralatan. Karena apa? Kalau nggak ada itu nggak akan berlanjut. Kita mau bikin kerajinan tas pun nggak ada, ya. Yang kelima, cara kerja. Kalau cara kerja ini, ketika manusia sudah ada, modal ada, bahan ada, peralatan ada, tetapi ketika dia tidak bisa cara kerjanya, cara membuatnya, sama aja. Nah, kalau sekarang ini, modern ini, kita diuntungkan dengan media sosial. Kita bisa searching tentang pembuatan tas, dompet, atau apa, kerajinan apa dari media sosial, ya. Nah, kalau sudah ada semuanya, sudah jadi barangnya, baru yang terakhir yang harus dipikirkan adalah pasar. Pasar ini ada berhubungan dengan promosi. Nanti menjualnya di mana? Pasarnya siapa? Oh, tas jinjing, berarti pasarnya anak-anak sekolah, sama gitu. Tas biasa untuk ibu-ibu, atau dompet untuk ibu-ibu. Jadi kita harus menentukan sampai pasarnya nanti di mana, gitu ya. Untuk yang kedua, perancangannya. Nah, proses perancangannya ini
yang pertama harus mempunyai ide, ya, mempunyai idenya dulu. Setelah itu membuat sketsanya. Setelah membuat sketsanya, dicoba membuat. Terus kita mengetahui, oh, petunjuk produksinya seperti ini. Ya, sebenarnya objek budaya lokal itu ada dua. Yang satu 2 dimensi, timbul, ya. Yang kedua adalah 3 dimensi, itu berbentuk kayak patung atau relief-relief gitu, ya. Nah, kalau untuk selanjutnya, karena kita sekarang kan menghadapi pandemi corona ini, jadi kita harus sekolah dengan siap yang new normal. Kita pencarian idenya kita dari situ. Jadi kita membuat suatu kerajinan yang terinspirasi dari pandemi corona. Yaitu membuat apa, Bu? Membuat masker. Yang gampang, ya, membuat masker. Tadi kita sudah ada idenya membuat masker, sekarang membuat sketsanya, membuat gambarnya ini. Nah, ini gambarnya, ya, kita ukurannya, polanya dulu, terus rempelnya, habis itu jadinya seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Nanti ada beberapa tutorial yang saya buat. Ini bisa dibuat tanpa harus mesin jahit, tapi jahit tangannya harus rapi, ya. Nah, yang ketiga, prototyping atau membuat 3D model. Setelah tadi sketsanya, kita membuat contohnya. Jelek-jelekan nggak apa-apa, yang penting kita tahu bagaimana cara membuatnya. Yang keempat, perencanaannya. Nah, kalau sudah ada, kita membuat perencanaannya seperti tutorialnya, ya. Yang kelima, yang terakhir, kemasannya. Setelah produknya jadi, kita harus memikirkan kemasannya. Produknya sudah menarik tapi kemasannya tertutup, terus kelihatannya dari mana, kan nggak bisa dilihat. Jadi harus match, dari produknya bagus, kemasannya juga, meskipun hanya plastik saja, tetapi kan menarik kalau kelihatan daripada tertutup seperti ini, ya. Yang selanjutnya, perhitungan biaya produksi. Nah, ini KWU itu hitung-hitungannya hanya ini saja, nggak ada yang lain. Nanti mulai semester 1 sampai semester 2 yang diutak-utak hitung-hitungannya hanya ini. Jadi diingat-ingat rumusnya, ya. Nah, biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Apapun yang dikeluarkan, modal kita itu masuk ke biaya produksi. Rumus HPP ini adalah singkatan dari harga pokok produksi, ya. Bukan harga pokok penjualan, tapi harga pokok produksi. Kalau HJP itu harga jual produk. Tuh. HPP ini rumusnya, semua total biaya pengeluaran, diantaranya biaya tetap, biaya investasi, biaya tidak tetap. Bu, biaya tetap itu apa? Biaya yang dikeluarkan per bulan tuh sama, ya. Contohnya, ya, sewa gedung itu sama. Biaya gaji karyawan, tenaga kerja itu sama, nggak akan berubah-berubah, kan, gajinya nggak mungkin naik turun, kan. Nah, itu. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan tidak sama. Contohnya listrik bisa naik bisa turun, ya. Bahan baku kan bisa naik bisa turun. Biaya investasi ini biasanya berhubungan dengan alat. Kita membuat suatu kerajinan, semuanya tadi tas, kan membutuhkan alat jahit. Nah, ini termasuk biaya investasi. Kalau harga jualnya, rumusnya total HPP tadi dibagi jumlah unit.
Jadi total pengeluarannya seumpama berapa, jadinya unitnya berapa, itu yang dihitung. Kita langsung contohnya saja ya. Nah, contohnya usaha masker dari kain. Ini semuanya ditotal jadi HPP ya, 280. Dalam 1 bulan dapat memproduksi 40 unit masker. Contohnya ini Rek ya. Jadi 280 dibagi 40. Jadi ketemunya harga jualnya per unitnya 7.000. Simpel, mudah, yang penting kalian paham rumusnya ya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan nanti kita bahas di grup kelas selanjutnya. Yang terakhir tentang pemasaran langsung. Nah, pemasaran ini ada 2 sebenarnya, pemasaran langsung dan tidak langsung. Kalau pemasaran langsung itu biasanya promosi langsung dilakukan ke konsumen tanpa melalui toko ya, jadi langsung ke orangnya, ditawarkan ke orangnya. Kalau pemasaran tidak langsung biasanya seperti yang kita kenal MLM, kayak produk ini, produk X dijualkan oleh seseorang si A, sama si A dititipkan lagi si B. Nah, itu namanya MLM, penjualan tidak langsung. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti untuk materi yang belum paham kita bahas di luring saat kita bertemu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.